Hai semua, salam kenal. Kenalin, nama gue Maulana Abdul Malik dengan nomor induk mahasiswa 15 13 61 90 56 dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Nah guys, gue di sini mau ngejelasin tentang apa itu yang namanya isolator. Oh ya guys, tugas ini dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Fisika 3 oleh Ibu Arum. Dan jangan lupa untuk like dan komen video ini ya. Terima kasih. Pernahkah kalian suatu hari sedang memasak air dengan sebuah panci yang gagangnya terbuat dari plastik dan tangan kamu tidak terasa panas olehnya? Jika pernah, apakah kamu pernah memikirkannya? Mengapa sih gagang panci yang terbuat dari plastik atau bahan lainnya tidak terasa panas ketika dipegang? Sebelum dimulai, tahu gak sih isolator itu apa? Menurut sumber dari wikipedia.com, isolator sendiri adalah bahan listrik yang tidak bisa dilihat atau sulit melakukan perpindahan muatan listrik. Dalam bahan isolator, valensi elektronnya terikat kuat pada atom-atomnya. Bahan-bahan ini dipergunakan dalam alat-alat elektronika sebagai isolator atau penghambat mengalirnya arus listrik. Isolator berguna pula sebagai penopang beban atau pemisah antara konduktor tanpa membuat adanya arus mengalir keluar atau antara konduktor. Istilah ini juga dipergunakan untuk menamai alat yang digunakan untuk menyangga kabel transmisi listrik pada tiang listrik. Selanjutnya, ada pengertian dari buku Halliday Fisika 3 bagian isolator. Sebuah zat pada disebut isolator listrik jika tidak ada arus yang melewati benda tersebut ketika kita memberikan beda potensial padanya. Apabila ada arus listrik, maka rata-rata energi kinetik elektron rata-rata pasti meningkat. Dengan kata lain, sebagian elektron dalam benda padat itu berpindah kepada tingkat energi yang lebih tinggi. Ada cukup banyak tingkat yang tidak dihuni pada pita di atas pita yang telah terisi penuh seperti di gambar. Tetapi, apabila sebuah elektron akan menghuni salah satu tingkat tersebut, elektron tersebut membutuhkan energi yang cukup besar untuk melewati celah energi yang cukup besar atau EG yang memisah kedua pita energi. Oke, beberapa bahan seperti kaca, kertas, atau teflon merupakan bahan isolator yang sangat bagus. Beberapa bahan sintetis cukup bagus dipergunakan sebagai isolator kabel. Contohnya plastik atau karet. Bahan-bahan ini dipilih sebagai isolator kabel karena lebih mudah dibentuk atau diproses, sementara masih bisa menyumbat aliran listrik pada voltase menengah ratusan, mungkin ribuan volt. Ya, berikut ada sebuah gambar dari penjelasan sebelumnya. Yang sebelah kiri itu ada pita dan celah energi. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah insulator. Nah guys, kembali ke pertanyaan, mengapa sih gagang panci yang terbuat dari plastik atau bahan lainnya tidak terasa panas ketika dipegang? Jawabannya yaitu karena tangkai atau pegangan wajan terbuat dari bahan ebonit. Karena ebonit bersifat isolator, dan benda isolator menghambat pengantar panas seperti yang dijelaskan tadi, sehingga ketika tangkai atau pegangan wajan dipegang tidak terasa panas bagi tangan. Jadi isolator dalam pegangan panci itu sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari ya guys. Oh ya guys, bahan isolator itu ada dua jenis nih. Yang pertama isolator bahan alami, dan yang kedua ada isolator bahan sintesis. Yang pertama isolator bahan alami, yaitu isolator yang terbuat dari bahan baku alami untuk mencegah perpindahan panas atau listrik. Contoh isolator bahan alami adalah kayu. Nah, bahan alami yang tidak dapat mengantarkan isolator itu adalah kayu.
kayu sendiri sulit atau tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Itulah sebabnya kayu sering digunakan untuk pegangan alat-alat masak supaya tangan tidak terasa panas. Pada kondisi kering, kayu tidak dapat menghantarkan listrik, namun kelembapan dari bahan ini adalah mampu menyerap air, sehingga kurang cocok diterapkan sebagai isolator listrik. Yang selanjutnya ada bahan sintesis. Isolator bahan sintesis yaitu isolator yang terbuat dari bahan-bahan yang berasal dari pengolahan bahan lain menjadi senyawa yang tidak dihasilkan alami. Contoh isolator bahan sintesis adalah karet dan plastik. Yang pertama yaitu ada isolator bahan karet. Karet terbuat dari pengolahan getah pohon karet. Bahan ini bersifat kuat, lentur, dan tidak tembus air. Penggunaan karet sebagai isolator banyak diterapkan dalam bidang kelistrikan, misalnya untuk pembungkus tembaga konduktor pada kabel. Namun, karet kurang cocok sebagai isolator panas karena bahan ini memiliki sifat tidak tahan api atau panas. Untuk bahan sintetis isolator yang kedua yaitu ada plastik. Plastik adalah bahan yang terbuat dari pengolahan minyak mentah. Plastik memiliki sifat tidak tembus air, lentur, mudah dibentuk, ringan, dan tidak menghantarkan panas atau listrik. Dengan sifat ini, plastik sangat baik digunakan sebagai isolator listrik dan panas. Dalam kelistrikan, plastik dipakai sebagai bahan isolator saklar. Sementara itu, sifatnya yang tidak menghantarkan panas banyak dimanfaatkan pada alat-alat rumah tangga. Nah, untuk sifat-sifat isolator lainnya, yang pertama yaitu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu tahan listrik atau panas. Bahan isolator harus mampu mencegah mengalirnya arus listrik atau panas dari konduktor. Dengan demikian, bahan isolator harus mempunyai tahanan listrik atau panas yang besar. Yang kedua, kekuatan dielektrik yang sangat baik. Isolator memiliki kekuatan dielektrik yang baik. Kekuatan dielektrik diartikan sebagai tegangan maksimum yang mampu ditahan oleh bahan tanpa merusak sifat isolatif bahan tersebut. Dan yang ketiga, ada kapasitansi listrik yang besar. Bahan isolator harus mempunyai kapasitansi listrik yang besar. Nilai ini tergantung pada dua jarak konduktor yang diisolir oleh bahan isolator, luasan permukaan konduktor, dan permitivitas bahan isolator yang digunakan. Nah, yang selanjutnya ada contoh soal nih. Kira-kira berapa probabilitas bahwa pada temperatur kamar 300 Kelvin sebuah elektron pada puncak pita-pita terisi penuh yang tertinggi pada intan sebuah isolator akan melewati celah energi atau EG pada gambar 41 strip 4A. Untuk intan EG adalah 5,5 elektrovalensi. Nah, untuk jawabannya kita menggunakan persamaan NX per NO sama dengan E pangkat EX min E0 dibagi KT. Untuk mengaitkan populasi NX pada tingkat energi EX dengan populasi NO pada tingkat energi E0, di mana atom-atom adalah bagian dari sistem pada temperatur T dalam Kelvin. Untuk K adalah konstanta Boltzmann atau ketetapannya sama dengan 8,62 kali 10 pangkat min 5 eV per K. Nah, ini adalah gambar 41 strip 4A yang pada soal. Kemudian untuk menyelesaikan dari soal tersebut, kita gunakan minus EG per KT sama dengan minus 5,5 eV per 8 kali 62 kali 10 pangkat min 5 eV per K dikali 300 Kelvin. Kemudian kita dapatkan minus 213. Kemudian probabilitas yang diminta adalah
P sama dengan NX per NO sama dengan E pangkat EG per KT sama dengan E pangkat minus 213 sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 93. Hasil ini menunjukkan kepada kita bahwa kira-kira 3 elektron dari 10 pangkat 93 elektron akan melompati celah energi. Namun, karena batu intan apapun hanya memiliki kurang dari 10 pangkat 23 elektron, maka kita dapat melihat bahwa probabilitas elektron melompati celah energi benar-benar kecil. Tidak mengherankan bahwa intan adalah isolator yang baik. Nah, itu penjelasan video dariku ya guys, mengenai isolator. Mohon maaf apabila kurang dimengerti atau masih banyak kesalahan penulisan atau pengucapan yang kurang tepat. Mohon dimaafkan ya guys. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.